Oke, bagus umpan, enak banget nih. Oke, sip. Oke, nice, ini bisa jadi gol ini sebenarnya. Nice. Lewat sayap ini bisa masuk. Oke, mantap. Oke, nice, itu nggak offset ya. Gol, mantap. Iya. Kita cek VAR dulu ya guys ya. Ini harusnya nggak offside, harusnya onside ya kan. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sunstop 11 ya guys. Jadi ini di musim ke-27 atau di level ke-27. Ini adalah pertandingan kedua Cup ya. Kemarin kita berhasil menang. Itu kalau nggak salah skornya 4-0 tanpa kebobolan, clean sheet. Nah sekarang juga mudah-mudahan bisa menang banyak ya guys ya. Mudah-mudahan bisa menang banyak. Ini squad full pemain muda, mungkin cuman berapa orang ya? Yang tuanya itu yang usianya udah agak 30 ke atas atau 30 ke bawah mungkin. Itu ada 2 orang kalau nggak salah. Oke, secara statistik, kalau statistik pemain secara rating kita menang ya. Oke, ini udah berjalan menit 1, kita langsung menyerang aja. Ini untuk gue tekanan rendah. Oke, gitu. Kita lihat aja formasinya seperti biasa, formasinya 4-2-3-1 ya guys. Untuk penggemar nih kemana nih abang-abang, belum ada yang mendukung. Oke. Pearson mengenai Mister Gawang ya. Jadi harusnya ini bisa menang sih harusnya, karena di leg pertama itu saya menang 4-0 tanpa balas, dan ini di leg kedua meskipun ini di kandang musuh tapi secara statistik harusnya bisa menang harusnya. Oke, bagus umpan, enak banget nih. Oke, sip. Skuster masuk. 1-0. Jadi 1-0 ya. Tumben nih jam sepi biasanya kalau malam pertandingan suka ada yang ngedukung loh. Terus sekarang belum ada yang masuk nih pendukungnya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita punya bonus penguasaan 3% loh dengan admin doang gitu ya. Oke, Christian Junaidi mantap. Harusnya bisa lebih dari 4 sih bagusnya. Nah, kita pindah ke penguasaan aja. Secara pertandingan ini mendominasi ya, secara pertandingan presentasinya. Ini saja iya sering ada kayak gini nih. Ya itu bahaya banget guys ya. Jadi meskipun kita udah atur formasi sebaik mungkin, tetap aja masih ada kemungkinan tim musuh itu masukin, itu masih gede kemungkinannya. Bahkan meskipun perbedaan bintangnya itu cukup jauh ya. Jadi mendominasi tapi nggak 100% mendominasi gitu guys. Jadi mungkin sekitar 80 atau 90% lah. Nah yang 10%-nya itu yang bahaya tuh. Oke, nice, ini bisa jadi gol ini sebenarnya. Nice. Lewat sayap ini bisa masuk. Oke, mantap. Mantap. Menit 38 ya. Menit 38 udah 2-0 nih. Harusnya babak kedua 2-0 jadi 4-0 ya harusnya. Oke, ada Abang Sans nih. Abang Sans masuk. Makasih udah mendukung Abang Sans ya. Ya, mana lagi pendukungnya nih? Pendukungnya belum masuk lagi nih.
Bang Sans nih, nanti kita berteman. Nah, ini udah berteman makanya bisa bisa apa namanya, bisa ngedukung juga ya. Ini udah berteman kayaknya. Oke, nice, itu nggak offset ya. Oh, mantap. Iya. Kita cek VAR dulu ya guys ya. Ini harusnya nggak offside, harusnya onside ya kan? Ya ini onside. Mantap. Tuh, ini kita jadi 3 gol, jadi 4 gol malahan. Bisa lebih kayaknya ini. Ini baru babak pertama aja udah 4-0 nih, apalagi kalau misalkan ada babak kedua masukin 4 atau sampai 5-0 ya. Ini bisa keren. Oke, belum ada pergantian ya, karena kebetulan staminanya juga lagi saya push dulu ini untuk pemain cadangan, jadi kita maksimalkan aja dulu ya pemain inti. Setelah itu baru kita masukkan pemain pengganti itu di menit 70 lah, 70 atau 65. Oke, ini bisa masuk nih. Dikit lagi itu bisa masuk tuh Agung. Oke, kita penguasaan aja, lebih bagus penguasaan. Ini formasi 4-2-3-1 ya guys. Ya, ini formasi 4-2-3-1. Terbukti ini kalau misalkan untuk melawan musuh yang nilainya itu di bawah kita gitu, itu efektif ya, bisa bikin klub kita menang gitu. Tapi kalau untuk melawan klub-klub yang nilainya lebih tinggi daripada klub kita gitu, itu agak sedikit kurang recommended sebenarnya ya. Karena saya udah pernah nyobain juga melawan musuh yang nilainya sedikit lebih tinggi gitu. Formasi ini malahan nggak bisa efektif gitu. Jadi kemarin saya nyoba formasi ini itu di event apa tuh, event pembuktian ya, iya, event pembuktian. Saya ngelawan Kolombia pas pakai formasi ini itu kalah, terus ketika pakai formasi 5-2-3 kalau nggak salah itu berhasil menang ya guys ya. Jadi tergantung gaya main, mungkin tergantung nilai dari musuh juga, tergantung gaya main, tergantung strategi juga sih sebenarnya. Itu sih di sana sih, di strategi letaknya. Oke, kita ganti aja pemainnya. Ini untuk apa namanya, masih nilai aja, masih pengalaman gitu. Oh ini nih salahnya. Ya dia pemain baru yaitu under 20. Sahetapi namanya, Sahetapi ya. Nah jangan lupa nih guys ya, jadi tiap kali misalkan kalian bertanding itu bonus tuh harus terus dipakai gitu. Dan nanti juga saya bakalan bagiin tips gimana supaya bisa dapat bonus tuh 10% atau 8% misalkan, paling kecil tuh 6% misalkan kalian harus punya bonus itu, karena itu ngaruh banget loh. Aneh ya, babak kedua kok nggak segerget babak pertama gitu. Kita ganti aja si person, masukin nomor kita pakai striker ya guys ya. Iya, ini bahaya. Gagal sih, tadinya pengen main bersih sih ini ya, malah kena kartu. Nice. Ini sih harusnya bisa nambah 1 lagi, harusnya nambah. Oke guys, mantap ya. Jadi di leg kedua ini masih di awal musim ya. Oke, kita terima kasih dulu sama Bang Sans nih. Bang Sans makasih banget udah ngedukung. Lalu di sini untuk hadiahnya lumayan, dapat 8M ya. Ini yang paling penting nih. Jadi ada poin-poin apa namanya, tambahan buat pemain supaya
cepat berkembang. Nah, jadi guys, sebenarnya dari video kemarin itu yang pertama, dan ini adalah leg keduanya gitu ya di cup, dan itu masih terbilang lawannya masih mudah gitu. Nah, kalau saya bilang mudah itu karena ya secara statistik memang nilainya itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih kecil gitu. Bahkan bahkan sangat signifikan seperti itu. Nah, kalau ini ada potensi buat buat saya kecolongan nih sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan enggak karena dia pakai formasi 3-1-3-3 ya. Kalau saya pakai 4-2-3-1, tapi nggak tahu nanti pas kick off, saya nggak tahu nih. Ini rencananya tanggal 28 besok berarti ya. Tanggal 28 itu besok eh jam 11.55. Ini Liga Champion ya guys ya. Jadi ini babak penyisihan kalau nggak salah. Babak penyisihan Liga Champion, ini masih fase grup. Oke, mantap banget nih untuk cup ya. Untuk cup udah menang 2 kali. Jadi kita cek buat di jadwal. Nah, untuk cup itu udah laga pertama, laga kedua udah menang, tinggal Liga Champion ya, Liga Champion, lalu nanti masuk ke cup. Kalau liga itu di hari ketiga kalau nggak salah ya, hari ketiga musim. Nah, ini di hari ketiga nih. Sekarang tuh baru kemarin update, kan selesai update naik level ke level 27 dari level 26. Berarti besok harusnya udah mulai itu liga tuh bergulir. Nah, nanti juga saya bakalan bikinin video gimana tips menjaga performa pemain agar tetap optimal meskipun jadwalnya padat ya guys ya. Dan saya juga bakalan bikin video sama kalian gimana caranya dapetin pemain under 20 atau umur 12 tahun dari akademi remaja nih dari sini, supaya bisa dapat pemain yang minimal memiliki potensi yang tinggi untuk di naikkan nilainya. Contohnya seperti ini, saya tapi namanya ya, dia posisinya itu bek kanan. Dia punya keahlian khusus. Nah, itu tuh keahlian khusus. Meskipun di sini nilainya cuma 73, sebenarnya itu nggak 73. Ketika dia masuk itu nilainya itu dia 68 kalau nggak salah. Cuman terus di up sedikit-sedikit sampai 73. Jadi usia 18 itu sangat cepat banget, ningkatin nilainya itu sangat cepat banget gitu. Nah, oke, kayak gitu mungkin ya. Jadi terbukti formasi 4-2-3-1 itu sangat cocok untuk lawan yang nilainya itu di bawah kita seperti itu ya. Jadi auto menang lah. Insya Allah auto menang kalau misalkan kalian pakai. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan see you di next video ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.